yang Anda pakai akan saya gunakan juga. Bagus. Ya, baik. Di mana tertulis? Baik, sabar ya, jangan dipotong-potong ya. Open cam ya. Oke. Ya, punya satu HP saja. Wah, tidak ini bisa. Tapi saya tunjukkan data, kan di googling ya. Oke. Baik, Iya, Anda silakan. dengar dalam Matius pasal 1. Kok Matius? Wong kita sedang membicarakan itu loh. Kita Iya, sedang sebentar. membicarakan Matiusnya, Pak. Baik. Ini nanti Anda harus lihat jalan-jalan saya berpikir supaya untuk mengimbangi pemikiran Anda juga. Matius pasal 1 sekali dikatakan di dalam ayat-ayat yang ya ayat 18 sampai 20. Tetapi saya baca ayat 23 saja. Sesungguhnya anak darah itu akan dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Baik ya. Dan di dalam Matius pasalnya 26, Matius pasal 26 di dalam ayat yang ke-63, tetapi Yesus diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah kau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan aku berkata, dan lain-lain. Artinya seterusnya Yesus sudah mengakui bahwa dia anak Allah. Sebentar, maka saya nggak ke situ. Sebentar. Saya tunjukkan verifikasi itu. Saya tunjukkan verifikasi itu. Biar Bang Dalbo, nggak apa-apa. Kalau Anda potong-potong, tidak elok, tidak elok. Saya Bang Genepa ngerti cara saya berdiskusi. Kalau lanjut, saya di room saya caranya gitu. Lanjut, silakan lanjut. Baik. Dan itu kasih oleh Yesus melalui Paulus. Sebentar, Anda jangan terpancing ketika mendengar kata Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 9, di dalam ayatnya yang keempat, Paulus ia rebah ke tanah, dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi Yesus sudah memverifikasi bahwa Paulus itu yang dianiaya adalah Yesus sendiri. Dan di ayat selanjutnya, ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Oke, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Paulus itu dapat banyak sekali yang dia katakan, tapi salah satunya di dalam Kisah Para Rasul pasalnya selanjutnya di ayat yang ke-31 28 ya 31, dengan terang tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Artinya Bang Ardiansyah, bahwa standar yang Anda pakai tadi sudah terjawab. Kami punya data seperti itu yang mengatakan bukan nggak nyambung. Pertanyaan sama. Oke. Kita cek ya, kita cek. Itu. Baik, kita cek Bapak ya. Cek. Silakan dicek. Tadi Bapak bilang Saulus apa tadi? Di ayat berapa tadi, Pak? Kisah Para Rasul berapa? Mengapa kok menyela jika Anda berbicara? Ya, enggak apa-apa. Saya tanya, kita tiktokan aja. Pertanyaan saya itu di Kisah Para Rasul berapa tadi, Pak? Kisah Para Rasul pasal 9. Apakah di situ membicarakan tentang kitab? Sebentar. Jadi di situ membicarakan Yesus mengklarifikasi kepada Paulus tentang kebenaran eksistensinya, kebenaran dirinya, bahwa saya Yesus tanya itu kebenaran ada dirinya, Pak. Saya tanyakan di mana Yesus memverifikasi kitab tulisan Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Yang saya tanyakan ini bukan kebenaran Yesus, tapi kebenaran tulisan Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Paham? Iya. Kalau Anda
mencermati kata di ayat 6, dengar, jangan pakai lo ya, cermati, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau. Nah, Paulus sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dia perbuat itu adalah memberitakan tentang Yesus yang disalib. Ini nggak ngomong penyalipan, Pak. Semua, bukan cuma penyalipan, tentang bagaimana dia datang. Nah itu, bahkan ya, sebelum dunia ada. Tertulis, ya gini loh Pak, saya tadi menjelaskan Anda tidak boleh menuntut secara eksplisit dia mengatakan itu, tetapi ini secara jelas. Kalau Anda bilang ada, yang harus Sekarang standar yang sama saya mau gunakan, di mana Allah menyatakan bahwa ia membenarkan kitab Al-Quran itu yang dikatakan Nabi Muhammad. Di mana? Gak ada urusannya, Nggak Pak. ada urusannya ke situ, Pak. Jawab dulu pertanyaan saya. Tidak ada urusan juga. Ini sudah dikatakan bahwa Paulus akan mengatakan apa yang akan Yesus. Itu. Pak, pertanyaan saya gini loh, Pak. Pertanyaan saya, di mana Yesus memverifikasi tulisan Markus? Contoh, hai Markus, kau kesinilah. Contoh ini contoh. Tulislah ini. Terus kemudian ditulis oleh Markus. Setelah ditulis oleh Markus, kemudian sini aku cek dulu ya, contoh gitu. Di mana itu? Ya sekarang kan Anda juga tidak pernah mampu menunjukkan di mana Allah memverifikasi. Anda tidak, tadi Anda menunjukkan tentang Nabi Muhammad. Bukan, Nabi Muhammad tidak punya firman. Nabi Muhammad tidak punya firman. Apa sih? Kemana arahnya ini? Yang dia sampaikan adalah firman dari Allah, kemudian diteruskan kepada sahabat-sahabatnya. Mana ada Nabi Muhammad punya firman? Gimana sih? Kalau kami, Yesus yang punya firman. Nah itu kalau Yesus punya firman, sudah dikatakan bahwa katakanlah Paulus kepada mereka. Saya masuk sedikit. Iya silakan Bang, nggak nyambung dia. Pak. Iya, Bapak juga nggak nyambung. Iya, Bapak mengatakan Nabi Muhammad tidak mempunyai firman. Betul. Ya. Sama Yesus juga tidak punya firman, Pak. Karena Yesus itu hanya penyampai firman. Sama dengan Nabi Muhammad. Oh, beda. Mau pakai data beda. Ini mau pakai data. Verifikasi dong. Ayo kita pakai data. Bapak nggak paham loh, Pak. Dengerin. Jangan kemana-mana, Bang Darbo. Jangan kemana-mana. Gini loh ya. Fokus di verifikasi. Ingat ya teman-teman Muslim ya. Fokus di verifikasi kitab suci. Fokus di situ. Pertanyaan saya di mana, Pak? Di mana? Kapan? Dan bagaimana prosesnya? Yang pertanyaan saya tanya di mana, Pak? Tempat berarti kan? Ah itu pertanyaan itu. Di mana? Iya, itu tempatnya jelas sekali. Satu, ada jalan menuju ke Damsik. Sabar. Yang saya tanya, ini nggak usah ke Paulus dulu. Saya tanya Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Saya nggak tanya Paulus. Matius, Markus, Lukas. Sabar dulu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini di mana, kapan, dan bagaimana prosesnya? Nggak usah dijelaskan, Pak. Tunjukkan datanya. Ini loh Bang Ardi, prosesnya begini verifikasi kitab Markus. Apakah sama proses verifikasi kitab Markus? Apakah sama dengan verifikasi kitab Matius? Apakah sama dengan verifikasi Anda jangan kitab Lukas? sama-samakan antara kitab Anda dan kitab kami. Loh, ini secara akademis, kami sudah membuktikan secara sah bahwa bagaimana? Paulus sudah memverifikasi. Paulus sudah memverifikasi. Dari tadi kita memverifikasi. Paulus adalah seorang rasul, mampu memverifikasi. Saya nggak tanya Paulus. Kalau kamu nggak tanya Paulus, tadi dari penjelasan Anda tidak pernah bisa Markus, Matius, bahwa Lukas, Yohanes. Yes, bahwa Allah tidak pernah bisa verifikasi juga tentang pernyataan-pernyataan yang disampaikan mengenai firman. Apa sih ini? Loh, iya, Anda tadi tidak mampu. Anda hanya mampu membuktikan. Loh, saya juga tidak paham dengan Anda. Saya sudah menunjukkan poinnya begini aja. bukti. Poinnya Astagfirullahaladzim. maksud Bang Ardi,
di mana Yesus memerintahkan ya para murid-murid ini menulis. Itu aja. Baik, Kristen baik. ini, Sekarang Kristen ini sekarang jangan saya kuliah, juga saya kira. Jangan. Nanti pada saya juga sekarang tidak pernah mendapat penjelasan dari Anda. Loh ya, Isya, saya tadi open cam gimana nggak benar sebentar mengenai pernyataan Allah. Pernyataan Pernyataan Allah apa? membenarkan ya, artinya menyuruh menuliskan itu Loh. para sahabat-sahabatnya begitu. Allah tidak pernah memverifikasi. Oh iya, yang Jangan sahabat Nabi itu benar. Gini Pak Allah. Iya, silakan Allah Anda itu buktikan tidak dulu. pernah. Sekarang Anda Allah buktikan. tidak pernah dengerin. Allah tidak pernah berbicara dengan para sahabat Nabi, nggak pernah, ngapain? Lah, sekarang kan memverifikasi, di mana Allah memverifikasi? Loh, Allah memberikan firman kepada dengerin ya. Dengerin Pak. Kupingnya dibuka dulu ya. Allah Ya. memberikan firman kepada Rasulullah, oke? Oke. Rasulullah ini adalah utusan Allah, oke? Ya, Otoritatif nggak utusan Allah ini? otoritatif lah. Otoritatif. Artinya apa otoritatif, Pak? Ya bisa bisa dipercaya, memiliki kuasa untuk mengatakan. Ya. Otoritatif kok bisa dipercaya gimana? Aduh. Ya, Otoritatif artinya itu apa, memiliki, Pak? dia memiliki hak untuk bisa menyatakan sesuatu. Iya, kok bisanya Bapak bilang otoritas itu bisa dipercaya, Pak? Gimana ini? Kan lah, lanjutkan. Enggak, jangan kemana-mana. Apa otoritas lah? Otoritas itu apa? Otoritas. Udahlah. Allah memberikan otoritas. Apa sih otoritas itu? Kuasa. Kuasa yang apa? Iya, kuasa. Anda masa nggak ngerti soal otoritas? Ya bedanya gini, Pak. Bedanya otoritas dan tidak otoritas. Kalau otoritas itu kekuasaan yang sah. Itu otoritas yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Makanya Muhammad. itu otoritas itu kan dalam hal ini kan kepercayaan. Loh, iya, Mempercayakan untuk dituliskan yang sah, untuk dituliskan oleh murid-muridnya. Dengerin dulu. Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, kan gitu. Ya. Nah, setelah Nabi Muhammad diberikan kekuasaan yang sah, pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad memiliki kekuasaan yang sah? Ya. Dari siapa? Allah. Nah, Menurut Anda. pinter. Ketika Nabi Muhammad memiliki otoritas itu atau kekuasaan yang sah, apakah Nabi Muhammad menyuruh menulisnya oleh para sahabat? Menyuruh nggak? Nyuruh. Sah nggak? Sah. Ya sudah, selesai. Iya. Hal standar yang sama kan saya sudah pakai. Nah, coba oke, Apakah standar yang sama, Yesus standar tidak yang punya sama, otoritas? standar yang sama ya. Oke, Sama, standar Yesus yang tidak sama. punya otoritas. Standar yang sama, dengerin dulu. Oke, Paulus tidak punya otoritas. Yesus dapat otoritas dari siapa? Dari Dari siapa? dari Allah Bapaknya. Oh, berarti yang Tuhan Allah ya, bukan Yesus ya? Kita mau bicara soal Tuhan? Lo kan dari Nah, Tuhan. makanya Kan jangan harus dari kau Tuhan. potong. Mau bicara soal Tuhan, ayo. Ya, lah iya, berarti dari Tuhan kan? Iya. Oke, dan terima dari berarti Allah. Enggak apa-apa, berarti kita pakai berarti, karena Yesus berarti waktu itu Tuhan manusia. Dengerin. Dia terima otoritas Allah. Dengerin. Berarti Dengerin juga. Kamu berarti iya, Tuhan, yes or no aja seperti saya tadi. biar berarti enak Tuhan diskusinya. Tuhan menerima otoritas dari Tuhan. Sepakat? Kamu tidak boleh menyimpulkan seperti itu. Kamu kan tidak mau saya balikkan pertanyaan. Loh, kan Ternyata jelas kita kalau juga Nabi Muhammad ternyata bukan Anda Tuhan. muter-muter. Anda Nabi mencoba Muhammad untuk bukan menghalangi Tuhan. saya. Gunakan standar yang sama yang saya Loh, pakai. standar yang sama, kalau standar yang sama Nabi Muhammad ini bukan Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Sekarang saya mau katakan kan bukan, saya bilang tadi. Oke, Yesus bukan Tuhan. Sini. Oke, yang Dari Tuhan konteks Allah ini ya. bukan Tuhan, iya. Oke, Allah Bapa. Oke, Yesus Oke. menerima otoritas nggak? Oke, menerima. Kan Oke, begitu. terus Ada Yesus, faktanya oke. kan? Sudah Di- nggak perlu kita oke, baca. oke, kita baca. oke. Karena kita di sini Oke. orang-orang pintar katanya. Oke, Yesus ya. menerima otoritas. Pertanyaan Otoritas saya, Yesus dari Allah. menyuruh menulis nggak? Oke, sebentar. Sekarang Anda baca. Silakan kamu baca. Di pasal 9 kisah para rasul pasal 9. Kisah para rasul. Ayat Saya yang nggak tanya ke-9, kisah para ayat yang rasul. ke-6. Saya nggak tanya Paulus. Saya tanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Kan di situ ada tulisan Matius. Verifikasi, Oke, bro. kita Itu satu-satu. Oke, terverifikasi. kita satu-satu ya. Satu-satu Standar ya, Pak. yang sama Satu-satu. bisa Anda gunakan di standar yang lain. Yang Anda berbeda double gini, standar. yang menjadikan berbeda gini, Pak. Dengerin ya, Pak. Yang menjadikan berbeda, kitab Anda kan ada nama pengarangnya tuh, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertanyaan saya satu dulu ya. Di mana Yesus menyuruh Matius menulis? Di mana? Tidak ada secara eksplisit dari tadi sudah saya katakan, tetapi Anda harus tahu bahwa Nabi Anda juga tidak pernah. Coba Anda tahu dari mana? Buktikan bahwa Allah memverifikasi tulisan-tulisan kitab suci Anda. Lo tadi udah jelas kekuasaannya diberikan kepada Nabi Muhammad kok. Kekuasaan, iya, kekuasaan yang sama diberikan kepada Paulus. Kekuasaan yang Saya diberikan katanya kepada Paulus. Oh, berarti yang memverifikasi Matius Paulus. Iya, betul sekali. Oke, di mana Paulus bertemu Matius dan memverifikasi itu? Di mana? Silakan Anda tunjukkan data-data yang bertentangan dengan Paulus. Tidak ada kan? Di mana Matius? Banyak. Di mana Matius bertemu Paulus? Kemudian pada saat bertemu, si Paulus ini memverifikasi tulisan Matius. Di mana? Dan bagaimana prosesnya? Hampir semua tulisannya berbicara mengenai kitab Matius juga ada. Nyambung. Anda mau maaf ya, kitab suci, Anda Allah tidak pernah memverifikasi. Nggak usah kemana-mana, karena Allah sudah kita nggak usah kemana-mana. Kalau bicara soal kepada Nabi eksplisitnya, Muhammad bahwa manusia verifikasi manusia, ya kan? Allah sudah memverifikasi di dalam hatinya Nabi Muhammad loh. Loh, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Mana buktinya? Oke, data ya, minta data ya. Ini. Lo jangan pakai data. Dari mana Anda tahu? Jangan pakai data. Pakai data. Silakan. Tapi tunjukkan bahwa Allah telah memverifikasi. Pakai data. Gimana ini? Jangan pakai data. Nah, silakan pakai data. Di mana Allah memverifikasi? Bang, Oke, saya bicara dengan Jangan pakai saudara data Anda ya, itu. Ardian, saya Terus pakai silakan. apa gitu, Pak? Kalau nggak pakai Ya, data ini pakai ya, apa, Pak? Ini ya. Allah memverifikasi langsung pada Nabi Muhammad ya. Janganlah, ini Al-Qiyamah ya, juz 29. Al-Qiyamah ayat 16 dari 16. Janganlah engkau Nabi Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami, ini Allah, yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Jediar. Iya, betul sekali. Ya, Hal yang ya sama sudah. juga dan oleh Paulus. Mana? Hal yang sama. Saya nggak tanya Paulus. Jawab Saya Yesus nggak tanya kepadanya. Paulus. Saya nggak Akan tanya Paulus. kukatakan kepadamu Saya apa nggak yang tanya akan kau Paulus, kok tuliskan. ke Paulus saja gimana? Begitu cara kita. Saya Tapi tanya Matius, di mana? Ini pertanyaan saya. Di mana nih Pak? Yesus Ya. menyuruh Matius untuk menulis. Di mana? ya tidak ada. Ya. Anda sudah bicara soal kitab suci tadi. Kacau. Oke, nggak Anda ada, sudah Matius. bicara soal kitab Oke, suci kalau Matius tadi. nggak ada ya. Kalau Bahwa Matius, kita suci satu-satu, Pak. itu Satu-satu, artinya satu-satu. catatan. Ya. Satu-satu, Anda sudah satu-satu, membuka Pak. kamusnya. Kitab suci itu buku. Sabar, Pak, sabar ya. Catatan Anda sudah buka tadi. Matius nggak ada. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Di No, mana no. Yesus menyuruh Sekarang Lukas? Anda sudah buka tadi. Di mana Saya Matius? memperhatikan. Di mana Matius? Saya memperhatikan tadi. Di mana Saya Yesus? Dengerin, tadi Pak. bahwa Dengerin, kitab Pak. menurut Pak, Anda kitab itu ngomong catatan sendiri. Iya, buku. ngomong sendiri. Iya. Pak, di mana Yesus menyuruh Markus untuk menulis? Di mana? Tidak, Yesus Ya. itu bukan 2-0 nggak ada. Sekarang kita ke Lukas. Kalau Sekarang kau kita ke Lukas. diskusi Sekarang begitu, kita ke Lukas. katanya kamu seorang dosen. Masa cara berdiskusi seperti berdiskusi di pasar? Iya dong. Masa Anda cara berdiskusinya di pasar? Masa seorang dosen diskusinya seperti itu? Mending kami hanya petani, tapi cara berdiskusi kami lebih akademis daripada berdiskusi. Yang akademis itu yang menunjukkan data atau cuma ngomong doang, Pak? Loh, saya tunjukkan data. Ya. Saya menunjukkan data kepada Anda. Yang open cam dari tadi siapa? Ya,
bisa open cam. Ya. Udah 100-0 Dengan cara udah. Anda ketawa itu menunjukkan Anda bukan seorang akademisi, ya. Cara Anda Bapak berdiskusi, yang Anda adalah Bapak cara gunakan, cara yang merendahkan Bapak orang. Anda gunakan ini bukan cuman manusia. yang Bapak gunakan Ya. cuma data liur. Ya. Data liur Jadi yang Anda Bapak itu gunakan. tidak menggunakan otak. Anda hanya menggunakan emosi Anda. Karena cara Emosi. Anda Oh, dari berdiskusi, tadi saya ketawa kok. Emosi. tunjukkan disiplin ilmu yang Anda miliki. Gimana ini? Makanya Anda Assalamualaikum perlu ini, kuliah Pak. dari saya. Meskipun Anda seorang dosen, seorang ini, akademisi, Ngomong ketika apa? dia Bapak berbicara, ini ngomong apa? dia memiliki kemampuan untuk bisa mendengar orang lain. Kesombongan Yang saya manusia dengar, adalah tidak bisa mendengar orang lain, bahkan merendahkan. Pak, Itu bukan saya nggak perlu akademisi merendahkan itu. Bapak. Itu seorang Cukuplah seorang Bapak sendiri. seorang Pak, kenal dan Oi. tidak pantas Anda jadi seorang akademisi sendiri dia. kalau cara Anda berbicara Udah kena seperti itu. IC-nya ini. Udah kena IC-nya ini. Iya. Gimana udah kena IC-nya ini? Anda, karena Anda bukan akademis. Cara Anda bukan seorang pendidik. Anda bukan seorang Anda lebih kepada seorang apa sih ini orang? hina, penista. Ngapa sih? Ngapa? Begitu Kapan orang saya lain menista? suka merendahkan Saya nggak orang pernah lain. menista kok. Orang Saya tidak perlu akademisi merendahkan. ketika dia berdiskusi, dia diam, ngomong terus. Ya udah, Saya kita sapa tidak. dulu nih yang baru bergabung nih. Iya, iya silakan host. Sapa dulu Silakan. ini. Assalamualaikum Ya, silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Uni Rifa. Waalaikumsalam. Uni, masih sehat nggak Uni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat Uni? Ya lanjut. Alhamdulillah. Oke, ini gini loh, Pak Pendeta yang baik hati, yang modal liur gitu kan. Dengerin saya ya. Dari tadi saya open cam menunjukkan data. Anda bilang nggak akademis. Sedangkan Anda sendiri yang tidak pernah open cam, tidak bisa menunjukkan data, Anda bilang akademis. Ini namanya logical fallacy, Pak. Logika terbalik, logika yang sesat, gitu kan? Yang ada di dalam diri Anda yang tidak Anda sadari sebenarnya ini. Gitu loh. Jadi jangan ngomong sendiri gitu loh. Saya sudah tunjukkan banyak data kepada Anda, tetapi Anda yang pengikutnya 3.000 itu sama sekali tidak pernah bisa buka data. Ini kacau ini, Pak. Kacau ini diskusi kayak gini. Makanya kenapa saya tadi seperti itu. Saya berdiskusi dengan Jack Citah, seorang Kristen, dari mulai jam 9 pagi sampai setengah 4 sore, Pak. Bisa adem ayem enak gitu. Kenapa? Karena dia buka data. Dia open cam. Dia tunjukkan data ini, data ini, data ini. Dia tunjukkan kepada saya, tunjukkan kepada orang-orang, teman-teman di sini. Open cam dia. Tunjukkan datanya. Saya bantah tesisnya dia dengan antitesis dari saya. Itu namanya akademis, Pak. Kalau saya ngomong pakai data, saya tunjukkan data, Bapak modal congor, air liur aja yang digedein. Kacau gitu loh, Pak. Pertanyaan saya simple gitu loh. Kapan Yesus menyuruh menulis Matius? Nggak ada. Selesai, nggak ada. Kapan Yesus menyuruh menulis Lukas? Selesai, nggak ada. Keempat yang Anda anggap Injil itu, keempat biblos itu, Pak. Saya nggak mau sebut Injil ya, biblos. Keempat biblos Anda itu sama sekali tidak pernah dapat verifikasi langsung dari Yesus. Kok Anda malah lari ke Paulus? Saya nggak tanya Paulus. Itu bisa saya bantah dengan mudah sebenarnya. Gitu loh. Anda jawab dengan kisah para rasul. Saya bisa bantah. Siapa yang nulis kisah para rasul? Lukas. Apakah tulisan kisah para rasul? Gitu loh. Umat Islam itu bukan umat yang goblok, Pak. Bukan umat yang bodoh, Pak. Saya terangkan sekali lagi. Kami ini umat Islam, bukan umat yang bodoh, bukan umat yang tolol. Kami akademis. Bahkan sisi akademis dalam keislaman sampai sekarang digunakan di semua universitas. Apa itu? Transmisi ya atau sanad. Digunakan dalam apa? Universitas, semua universitas. Dalam bentuk apa? Daftar pustaka. Kristen ada? Nggak ada. Matius dapat dari siapa?
Nggak tahu. Kodeks Sinaiticus itu dapat dari mana? Nggak tahu. Siapa penulisnya Kodeks Sinaiticus? Nggak tahu. Kodeks Vatikanus dapat dari manuskrip apa? Nggak tahu. Apakah Vatikanus ngambil dari Sinaiticus? Enggak. Kenapa? Karena berbeda. Gitu loh. Jangan main-main data di sini, Pak. Jangan main-main data. Jangan modal congor di sini, Pak. Ngayak pakai data. Mana data Anda dari tadi ngomel terus loh. Ngomel aja terus sampai saya mute. Bahkan mungkin sekarang Anda masih ngomel tapi Anda nggak sadar kalau saya mute. Jangan ngomong terus, buktikan pakai data gitu loh. Datanya dibuka, open cam, tunjukkan. Kalau Anda nggak bisa buka data di laptop atau di perangkat yang lain, minimal Anda screenshot data Anda di HP ini, di HP yang Anda pakai ini screenshot, lalu open cam. Bisa itu, bisa. Tunjukkan datanya. Jangan modal liur. Kacau ini Bapak ini. Silakanlah teman-teman yang lain. Kang Chan. Atau Nirifa, silakan. Kok diam ini? Monggo Uni, monggo. Silakan Uni, Masya Allah. Waktu 1 menit, 1 menit. 1 jam juga nggak apa-apa Uni, monggo. Jangan 1 menit lah Uni. Yang lama. Maksudnya Nggak mau 1 menit saya mute dulu, nanti baru saya ngomong. Oh ya udah. Kang Chan, monitor Kang Chan. Ya, jadi yang memverifikasi Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah Pak Paulus. Udah, beres. Kacau. Data kan nggak usah tuh, nggak perlu, ya udah kita pakai klaim aja. Yang memverifikasi Matius, Lukas, Markus, Yohanes, Pak Paulus. Hebat Pak Paulus nih, mantap. Hebat, mantap. Tapi by the way anyway Baswe, kapan Paulus membaca kitab Matius ya? Itu nantilah, saya ada datanya, cuman nanti saya ada satu device, nantilah habis kiamat atau kebangkitan nanti. Aduh Bapak, Aduh, ya Allah, itu ya Pak. nakal kalau udah di atas ya. Sebetulnya begini ya Pak, ada yang lebih jujur gitu. Kalau tahu bilang tahu, ada tunjukkan. Kalau salah bilang minta maaf Pak Ardi, saya keliru. Kalau tidak ada bilang tidak ada, kalau ada tunjukkan. Sederhana itu Pak. Bapak ini menyiksa saya untuk menyimak. Saya dari tadi menyimak, bawa pulpen, bawa kertas, ingin tahu. Wah ini orang dapat Nobel, bisa menunjukkan di mana Yesus memverifikasi. Bapak nih nakal. Pas sayonara Bapak nih. Terus saya kasih poin sedikit ya Pak. Kalau diskusi itu dia standarnya itu harus standar yang universal. Harus ada materinya, harus ada metodenya, harus ada mannernya. Ya itu yang dipahami oleh universal. Jangan Bapak punya standar diskusi sendiri. Diskusi harus begini, standar diskusi nggak masuk Pak. Supaya kita bisa saling berjalan di jalur yang sama gitu. Silakan Nuni. Ya, sedikit lagi pasang headset dulu Kang Chan. Ya begitu ya Pak. Jadi saya ingin kasih poin di situ ya Pak Syanara. Diskusi yang bukan standar sendiri gitu. Manner, metodenya ada. Jadi meternya pasti ada dulu gitu. Gitu Pak ya. Silakan.